FC Inter News melaporkan bahwa Federico Di Marco hampir pasti akan absen untuk debut Inter di Liga Champions di kandang Manchester City. Di Marco yang mengalami cedera di penghujung pertandingan melawan Monza ternyata mengalami cedera otot pada otot fleksor paha kanannya yang membuatnya absen untuk pertandingan melawan City dan diragukan tampil pada derby melawan Milan. Sang pemain akan dievaluasi ulang besok. Keputusan akhir Simone Inzaghi akan diambil setelah sesi latihan di Appiano Gentile dan sebelum tim berangkat ke Inggris. Namun bahkan jika terjadi perbaikan dan pemanggilan, penggunaannya di pertandingan melawan City tampaknya akan sangat sulit. FC Inter News melaporkan bahwa final tahun 2023 melawan Inter yang dimenangkan di Istanbul merupakan pertandingan terakhir yang dimainkan Manchester City melawan tim Italia. Pertemuan terakhir tim asuhan Pep Guardiola dengan tim Serie A di Manchester adalah pada babak penyisihan grup Liga Champions 2019-2020 saat mereka mengalahkan Atalanta 5-1 di kandang dan imbang 1-1 di tandang. Kemenangan 2-1 melawan Napoli di fase grup Liga Champions 2017-2018 merupakan kemenangan pertama City dalam 5 laga kandang melawan tim Serie A. Kekalahan 1-2 melawan Juventus pada September 2015 adalah satu-satunya kekalahan kandang City melawan tim Italia. Meskipun City telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim Serie A, mereka hanya meraih 5 kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir mereka melawan klub-klub Italia. Dilansir FC Inter News, Udinese asuhan Costa Runjaic secara mengejutkan memimpin klasemen sementara Serie A. Udinese tertinggal 2 gol dari Parma di babak pertama berkat gol Enrico Del Prato di menit kedua dan Angioan Boni di menit ke-43. Namun mereka berhasil membalikkan keadaan di babak kedua berkat gol Lorenzo Lucca di menit ke-49, dan 2 gol dari Florian Thauvin pada menit ke-68 dan menit ke-77. Atau 4 menit setelah diusirnya Mandela Keita yang membuat Parma bermain dengan 10 pemain. Gianluca Di Marzio.com melaporkan bahwa setelah diresmikan sebagai pemain baru oleh Inter pada tanggal 29 Agustus lalu dengan penyetoran kontrak Lega Serie A, kemarin, Senin 16 September, Dominic Cartello, gelandang kelahiran 2008 menandatangani perjanjiannya dengan klub Nerazzurri. Cartello akan bergabung dengan tim U17 Inter yang dilatih oleh Samir Handanovic. FC Inter News mengabarkan bahwa setelah perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, Christian Aslani akan mendapatkan sekitar 25-30% lebih banyak dari kontrak sebelumnya, dari sekitar 1,2 juta euro plus bonus per musim, dan akan dapat melanjutkan petualangannya di tim yang dia dukung sejak dia masih kecil. Meski mendapat banyak kritik setelah Monza, Aslani dianggap oleh semua orang di Inter sebagai pemain top yang potensial. Itulah sebabnya Nerazzurri beralih dari kata-kata ke tindakan nyata dengan memperpanjang kontraknya. FC Inter News melaporkan bahwa setelah pertandingan melawan Monza, Di Marco harus terhenti karena cedera pada paha kanannya dan ada harapan untuk memulihkannya untuk pertandingan derby melawan Milan. Namun, kabar terkini adalah ketidakhadiran Marko Arnautovic di lapangan latihan hari ini. Sang pemain terhenti karena demam yang membuatnya tidak bisa ambil bagian dalam pertandingan tandang melawan Manchester City. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Erling Haaland yang sudah mencetak 9 gol dalam 4 pertandingan pertama Premier League menjadi ancaman utama bagi Nerazzurri. Namun, pelatih Simone Inzaghi punya penawarnya, yaitu Francesco Acerbi. Ide pelatih Nerazzurri adalah mengulangi formula yang sama seperti di Istanbul, ketika Acerbi tidak pernah meninggalkan peluang bagi Haaland. Acerbi melakukan penjagaan yang mencekik pada Haaland, menyita waktu dan ruang, terus mengantisipasinya dan memaksanya untuk memainkan peran marginal. Dalam beberapa tahun terakhir, Acerbi terbukti ahli dalam memberangus penyerang tengah lawan, dari Giroud hingga Osimhen, dari Haaland hingga Lukaku. Dengan pengalaman dan kepiawaiannya, mantan pemain Lazio itu selalu memenangkan setiap duel dan berharap bisa terus seperti ini besok saat melawan Manchester City. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter punya masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu soliditas pertahanan di laga tandang.
Sejauh ini mereka sudah kebobolan 3 gol dan belum pernah menang di laga tandang. Kemudian, untuk meredakan pasukan Guardiola, dibutuhkan pertahanan terbaik Nerazzurri, yaitu pertahanan bintang kedua. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah sikap. Tidak ada penurunan ketegangan atau lintasan kosong, namun kejelasan dan konsentrasi dari awal hingga akhir. Dibandingkan saat melawan Monza, baik Acerbi maupun Bastoni akan kembali bermain sejak menit pertama, sementara Pavard juga dipastikan akan bermain sejak menit pertama. Tuttosport melaporkan bahwa untuk menghentikan Haaland, Inter memerlukan Acerbi terbaik dan fase pertahanan yang sempurna. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegahnya mencapai golnya yang ke-100 bersama Manchester City. Sampai saat ini, Haaland sudah mencetak 99 gol dalam 103 pertandingan. 1 gol saja sudah cukup baginya untuk menyalip Cristiano Ronaldo sebagai pemain tercepat yang mencetak 100 gol bersama satu tim. Cristiano Ronaldo melakukannya bersama Real Madrid. Christian Aslani setelah memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 2028 kepada Inter TV mengatakan, "Bagi saya selalu menjadi mimpi untuk bermain dengan tim ini, dan merupakan suatu kehormatan untuk bermain dengan seragam ini. Kontrak ini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi saya menganggapnya sebagai titik awal untuk hal-hal di mana saya harus tumbuh dan berkembang. Seperti yang selalu saya katakan, saya berlatih bersama para juara dan saya senang memiliki orang-orang seperti itu. Jadi saya yakin pembaruan ini juga merupakan hasil bantuan rekan satu tim saya. Saya sudah semakin tua. Ketika saya tiba, saya berumur 20 tahun. Saya masih kecil. Sekarang saya hampir 23 tahun dan pikiran saya sudah berkembang bahkan di luar lapangan. Sangatlah penting untuk memiliki juara di tim, mereka yang membantu saya setiap hari, dan sekarang saya telah berkembang dalam banyak hal. Secara pribadi saya ingin terus berkembang setiap hari. Saya masih berusia 22 tahun, jadi saya harus berkembang dalam banyak hal dan saya juga mengetahuinya. Di level tim, ketika Anda berada di Inter, Anda harus menang sebanyak mungkin dan memenangkan beberapa piala. Kami tahu itu tidak akan mudah. Sulit untuk memastikannya kembali, tetapi kami akan memberikan yang terbaik." Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, "Keberanian akan menjadi hal mendasar. Juara Italia tidak boleh takut dan tidak boleh terlalu mundur saat menghadapi juara Premier League. Sebab dalam fase bertahan, tim asuhan Guardiola tidak selalu sempurna. Kami membutuhkan Inter yang memiliki keinginan untuk membatalkan tindakan tersebut dan memiliki kejelasan eksekutif." Antonio Cassano dalam acara FIFA El Football Real mengatakan, mereka yang mencela Lautaro Martinez tidak memahami apapun. Lautaro menjalani musim yang sensasional. Lalu dia pergi ke Copa America dan tidak mendapatkan liburan. Tidak diragukan lagi, dia mencintai dirinya sendiri sebagai pemain. Lele Adani dalam acara FIFA El Football Real mengatakan, Inter adalah yang terkuat di Italia, tetapi Anda tidak bisa meminta mereka mencetak 114 poin. Inter 2 tahun lalu tidak akan bisa memulihkan pertandingan. Mereka akan kalah jika mereka tertinggal terlebih dahulu. Mereka punya 22 starter. Turnover tidak ada. Mereka harus melakukan lebih dari apa yang kita lihat kemarin. Inter adalah yang terkuat di Italia. Wajar jika kita berharap lebih di Liga Champion. Paolo Condo kepada La Repubblica mengatakan, keunggulan Napoli dimulai sekarang, bukan hanya selisih kecil atas Inter dan Juve, tapi karena mulai pekan ini Liga Champion akan mengisi rivalnya di Serie A. Sementara Conte sudah memasang jadwal kerja Senin Minggu di papan pengumuman Castelvolturno. Fabio Cannavaro kepada Radio Ancio Lo Sport mengatakan, Napoli mempunyai keuntungan. Mereka bermain seminggu sekali. Mereka menghabiskan banyak uang untuk merekrut pemain-pemain penting, dengan basis yang sangat kuat musim lalu. Saya menghadapi mereka melawan Udinese dan saya melihat nilai-nilai gila. Lebih dari itu fakta bahwa mereka tiba sangat jauh dari Inter. Bahkan kemarin mereka hanya mempunyai 3 pemain berbeda dari musim lalu. Sementara itu,
Inter diuntungkan karena memiliki struktur yang sudah teruji.